Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pendaftaran persekutuan komanditer atau CV, persekutuan firma atau lebih dikenal dengan cukup kata firma saja, dan persekutuan perdata atau dikenal juga dengan istilah maskap. Teman-teman semuanya, sejak dikeluarkannya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata, di sini muncul sebuah kewajiban baru di mana pendirian CV, pendirian maskap, dan pendirian firma haruslah dengan melakukan beberapa proses, diantaranya adalah pendaftaran. Apabila telah dilakukan pendaftaran, maka nanti akan diterbitkan yang disebut dengan surat keterangan terdaftar. Ingat, yang kita gunakan adalah istilah terdaftar, bukan disahkan. Karena ini bukan bentuk dari perusahaan yang berbadan hukum. Apa itu surat keterangan terdaftar? Yaitu tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pendaftaran CV, firma, dan persekutuan perdata. Lalu, pada tahap mana saja pendaftaran ini perlu dilakukan? Jika kita lihat aturannya, pendaftaran CV, firma, dan persekutuan perdata meliputi A. Pendaftaran akta pendirian. Jadi ini juga jadi perhatian bagi teman-teman yang sudah mendirikan CV, firma, dan maskap selama ini. Kalau memang belum melakukan pendaftaran sesuai dengan peraturan ini, silakan Anda menghubungi contohnya di mana notaris ketika Anda membuat badan hukum itu. Yang kedua, pendaftaran perubahan anggaran dasar. Dan yang ketiga adalah pendaftaran pembubaran. Kita tahu bahwa perusahaan itu layaknya manusia yang kemudian dia dapat berdiri, dapat berjalan, dan dapat berakhir. Ya, salah satunya adalah dengan dibubarkan. Nah, apa yang harus diperhatikan agar nama firma yang kita pilih itu dapat disetujui oleh negara? Maka di sini dikatakan, teman-teman semuanya, nama CV, firma, dan persekutuan perdata yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi ada 5 persyaratan ini. Pertama adalah ditulis dengan huruf Latin. Yang kedua, belum dipakai secara sah oleh CV, firma, dan persekutuan perdata lain dalam sistem administrasi badan usaha atau dikenal juga dengan istilah SABU. C. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. D. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan. Jadi, sepanjang Anda bisa mendapatkan izinnya, silakan. Tetapi jika tidak mendapatkan, janganlah gunakan nama yang sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional. Dan yang terakhir, tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Bisa tidak kalau saya membuat nama CV R4JA ya, atau R474 dibaca Raja, begitu ya. Atau saya membentuk nama CV MBJKL, begitu. Nah, apakah bisa? Kita baca, saya mengacu saja pada aturan ini, maka di sini dikatakan tidak bisa.
Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang memang akan mendirikan CV. Tolong diperhatikan beberapa aturan terkait dengan bagaimana nama CV yang dapat didaftarkan. Terima kasih, salam hormat dari saya Irawan Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.